Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Subur Santoso yang pada kali ini akan membahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dalam bentuk AX kuadrat ditambahkan BX ditambahkan C sama dengan 0 dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat atau dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat. Saya sudah buatkan satu buah contoh soal, ini soalnya ya. Salah satu akar dari persamaan kuadrat X ditambahkan 6/2 sama dengan negatif 1/3X adalah, di sini ada 5 opsi atau 5 pilihan jawaban. Saya mulai saja untuk membahasnya, yaitu kita buat ini, akan kita jawab. Soalnya adalah X ditambahkan 6/2 sama dengan negatif 1/3X. Dari bentuk aljabar semacam ini, kita belum bisa menentukan berapa koefisien A-nya atau berapa nilai koefisien A-nya, koefisien B-nya, dan C-nya. Untuk itu, kita harus rubah bentuk aljabar semacam ini ke dalam bentuk persamaan kuadrat dengan bentuk umum AX kuadrat ditambahkan BX tambah C sama dengan 0. Step awalnya atau langkah awal yang mudah adalah kita pindahkan saja nih. Ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, maka menjadi X ditambahkan 6/2, negatif pindah menjadi positif ditambahkan 1/3X, ruas kanan yang ditinggalkan menjadi 0 ya. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah melenyapkan kedua buah penyebutnya ini 2 dan 3X, yaitu dengan cara ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan KPK dari kedua penyebut ini. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah membahas secara sederhana bagaimana menentukan KPK dari dua persamaan aljabar atau dari dua penyebut dalam bentuk aljabar. Barangkali adik-adik ada yang lupa, silakan kembali dibuka video saya dengan judul menyelesaikan persamaan kuadrat dalam bentuk umum AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Baik, KPK dari 2 dan 3X adalah 6X. Maka kita tulis ini 6X akan kita kalikan dengan ruas kiri. Ya, ini ruas kirinya. X ditambahkan 6/2 ditambah 1/3X sama dengan, jangan lupa ruas kanan pun kita kalikan dengan KPK-nya 6X. Yang mudah adalah ruas kanan, yaitu di sini 0 kalikan 6X. 0 hasilnya ya, sebab 0 dikalikan atau dibagi dengan berapapun juga hasilnya 0. Ruas kiri kita kalikan secara distributif. Nah, ini saya buat kurung dulu supaya mudah. Maka 6X dikalikan X tambah 6/2. Di pembilangnya ini adalah ada koefisien 6. Ini akan kita bagi dengan penyebutnya 2. Maka 2 ini habis kan setelah membagi 6. Di sini menjadi 3X. 3X dikalikan, nah ini ya, X ditambahkan 6. Ini kita kalikan juga kemari. 6X kita kalikan 1 dibagi 3X. Maka di sini menjadi 6X. X habis dengan X. 6 kita coret dengan 3. 3 ini habis. Maka di sini menyisakan angka 2. Kita kalikan ini secara distributif ya. Menjadi 3X pangkat 2 ditambahkan, ini kita kalikan 3X kali 6, 18X ditambahkan 2 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk persamaan kuadrat dengan nilai A-nya 3, B-nya 18 dan C-nya 2. Sejauh ini kita telah bisa merubah ya dalam bentuk persamaan aljabar X ditambah 6/2 sama dengan negatif 1/3X dalam bentuk persamaan aljabar. Kita coret ini, buat coretan di sini ya supaya mempermudah. Coretan A-nya sudah kita tentukan ini ya, yang di depan variabel X pangkat 2 3, B-nya 18 ini ya, dan C-nya 2. Tugas kita selanjutnya adalah menyelesaikan persamaan kuadrat bentuk ini dengan cara mencari akar-akarnya. Kalau dalam video saya sebelumnya, saya sudah bahas bagaimana cara menyelesaikan atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat
ditambah BX tambah C dengan cara pemfaktoran. Ini kalau kita faktorkan dengan cara pemfaktoran ya, ini tidak akan menemukan akar-akarnya kita. Jadi tidak bisa kita gunakan dengan cara atau dengan metode pemfaktoran. Salah satu cara adalah sesuai dengan tema kita, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat, meskipun ada cara lain ya, yaitu yang kita kenal dengan cara menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat. Karena tema kita pada kali ini adalah menyelesaikan persamaan kuadrat ya dengan melengkapkan kuadrat. Saya buatkan dulu di sini sebagai persamaan kuncinya. Jika misalkan ada P ya, P pangkat 2 sama dengan Q, jika dananya jika atau maka di sini kita tuliskan P, kita lenyapkan ini pangkat 2-nya, ruas kanan kita tarik akar Q pangkat 2, di sini jangan lupa tuliskan positif negatif ya. Ini kita tuliskan sebagai persamaan kunci kita ya, untuk acuan kita nih untuk langkah selanjutnya. Nah ini ya persamaan kuncinya. Oke, ini bentar ya. Baik, coba kita perhatikan di sini. Persamaan ini mempunyai koefisien untuk A adalah 3. Maka ini kita bagi semuanya dengan 3. Nah ini kita bagi dengan 3, termasuk ruas kanan kita bagi dengan 3. Kalau di sini 3, kalau di sini bukan 3, misalkan 5, kita bagi dengan 5. Di sini 7, kita bagi dengan 7 dan seterusnya. Tujuannya agar nilai koefisien dari X pangkat 2 ini adalah 1. Nah ini setelah kita coretkan menjadi 1. Nah ini koefisiennya. Ditambahkan 18 dibagi 3 atau per 3, 6X. Yang ini biarkan aja dalam bentuk pecahan 2 per 3 dan ini selalu 0. 0 dibagi dengan berapapun juga 0. Ya. Oke. Kita pindahkan sekarang nih. Yang ruas kiri kan ada konstanta yaitu 2 per 3. Kita pindahkan ke kanan. Tujuannya agar konstantanya ada sebelah kanan. Kalau sebelah kiri bagaimana? Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi saya mengambilkan contoh saja ya. Pindahkan ke ruas kanan. Maka kita pindahkan di sini positif. Setelah kita pindahkan menjadi negatif. Nah, kita tuliskan demikian. X pangkat 2 ditambahkan 6X ya sama dengan negatif 2 per 3. Nah, sekarang yang ruas kiri bentuknya adalah X pangkat 2 ditambahkan 6X. Ini akan kita rubah menjadi ini P pangkat 2 secara keseluruhan ya, ini ya kita rubah menjadi pangkat 2. Maka saya tuliskan gini, kurung buka, kurung tutup, pangkat 2. Di sini saya tuliskan positif. Lihat ini, kalau misalkan tandanya positif ya kita tulis positif. Kalau tandanya negatif kita tuliskan negatif. Karena ini tandanya positif kita tuliskan positif. Ruas kiri, bukan ruas kiri maaf ya. Sebelah kiri ini kita tulis X tanpa ada pangkat. Bagaimana dengan sebelah kanannya? Sebelah kanannya adalah caranya variabel X ini mempunyai koefisien 6 atau sebagai B-nya di sini. Ini kita bagi dengan 2 atau kita kalikan dengan 1 per 2. Maka 6 dikalikan 1 per 2 kan jadi 3. Nah ini kita dapat 3 ya. Baik. Kemudian kita kurangkan. Ini selalu kita kurangkan. Sekali lagi selalu kita kurangkan. Kurangkan dengan apa? Kurangkan dengan setelah kita dapat nilai koefisiennya setengah dari 6, 3. Maka 3 ini kita pangkatkan 2 sekarang. 3 pangkatkan 2 sama dengan negatif 2 per 3. Atau kalau saya tulis dalam persamaan aljabarnya demikian ya. X ditambah 1 per 2 kali ini B-nya, koefisien B-nya dipangkatkan 2 dikurangkan 1 per 2 kali B-nya, ini semuanya dipangkatkan 2. Nah ini nih ya, bisa dipahami ya. Kembali sekarang kita pindahkan ruas ya, maka menjadi X ditambah 3 pangkat 2 sama dengan negatif 2 per 3, pindah ruas jadi positif, ditambahkan 3 pangkat 2, 9. Setelah kita selesaikan ruas
kanannya, maka menjadi X ditambah 3 pangkat 2 menjadi 25/3. Nah, persamaan terakhir sudah sama dengan bentuk ini ya, petunjuk kita ya. P pangkat 2 sama dengan Q, dengan P pangkat 2-nya adalah ini, X tambahkan 3 atau X positif 3. Ini sebagai P pangkat 2, sedangkan Q-nya adalah 25/3. Ini sebagai Q-nya ini ya, kita tulis sebagai Q-nya. Nah, ini sama udah ya, P pangkat 2 ini Q ya. Coret aja nih ya. Jadinya demikian. Baik. Untuk selanjutnya kita akan mencari ya akar-akarnya atau penyelesaian dari persamaan ini. Baik, saya balik saja ini ya kertasnya ya supaya mudah melihatnya. Nah, ini tadi soalnya ini kan ya. Tadi barusan yang kita peroleh adalah yang terakhir, persamaan terakhir adalah X ditambahkan 3 gitu kan, pangkat 2 sama dengan berapa tadi? 25/3 gitu ya. Nah, tadi ya ini sebagai P, tadi P pangkat 2, ini sebagai Q. Kita lenyapkan sekarang nih pangkat 2-nya dengan cara menarik akar kuadrat ruas sebelah kanan, maka menjadi X ditambahkan 3, tarik akar semua ini 25/3. Jangan lupa nih selalu tuliskan positif, negatif ya. Akar dari 25 adalah 5, maka kita tuliskan X ditambah 3 positif akar 25 adalah 5, dan akar dari 3 ini sampai ke bawah ya adalah akar 3. Kalau dalam bentuk yang sudah demikian, agar mudahnya kita rubah aja nih penyebutnya ini, jangan dalam bentuk akar atau bentuk irasional, kita rasionalkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan akar sekawannya. Akar sekawannya adalah ini 3. Maka di sini menjadi X ditambahkan 3 sama dengan positif negatif 5 kali akar 3, yaitu 5 akar 3, akar 3 kali akar 3 menjadi 3. Nah, sekarang karena persamaan kuadrat ya umumnya mempunyai akar-akar atau 2 buah akar. Kita tuliskan saja di sini akar pertamanya, kita tulis indeks 1 ya. Akar pertamanya ditambahkan 3, kita tulis yang positif nih, positif dulu ya. Nggak usah tulis sebenarnya positif ya, secara implisit sudah positif. 5 akar 3/3, atau yang satu lagi nih akarnya kita tuliskan X indeks 2, yaitu di sini tambah 3 dulu ya, tambah 3 sama dengan 5 akar 3, di sini negatif per 3, pindah ruas ya. Belum ya, belum pindah ruas, sorry ya. Baik, selanjutnya kita pindahkan ruas ini, maka menjadi X1 5 akar 3/3, pindah ruas jadi negatif 3, atau ini ya yang untuk negatif ya, X ini positif sebentar ya. Akar keduanya itu sama saja, negatif 5 akar 3/3 negatif 3. Ya, inilah akar-akar dari persamaan kuadrat. Sebelum kita rubah ini bentuknya tadi barusan X tambah 6/2 sama dengan 1/3X. Oke, inilah jawaban kita. Karena di sini option yang dipinta adalah dalam bentuk demikian rupa, maka ini harus kita rubah nih, ya. Nah ini nih persamaannya harus kita rubah agar optionnya bisa kita tentukan. Caranya adalah demikian. X1 atau akar persama adalah ini kan sepertiga sebenarnya. Sepertiga kali, nah ini kita tulis gini, sepertiga dikalikan dalam kurung 5 akar 3 negatif. Nah ini jangan kita tulis 3 ya, supaya ini habis, supaya ini menjadi apa? 3, berarti kan di sini 9. Karena ketika kita kalikan secara distributif 1/3 kali 5 akar 3 menjadi 5 akar 3/3. Sepertiga dikalikan 9 sama saja dengan apa?
9 dibagi 3 yaitu 3. Atau satu lagi kita tulis ini ya. Nah ini X2 nya kita keluarkan ini negatif 1/3 ya. Kita tuliskan sini 5/3 ya. Awas ini jangan negatif lagi ya. Ini harus kita buat positif, sebab negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Menjadi berapa ini? 9. Silakan dicoba sendiri, dikalikan secara distributif. Benar kan hasilnya ini? Baik, sekarang kita tentukan jawaban kita, karena di sini yang diminta adalah salah satu saja nih. Salah satu akar dari persamaan kuadrat. Kita kan punya 2 di sini akarnya, ya kan? Kita pilih aja mana yang sesuai. Ternyata setelah kita analisis, yang sesuai adalah ini ya, yang jawaban E-nya. Maka kita punya opsinya E. Baik, demikian dari saya untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan jangan lupa untuk senantiasa subscribe. Belajar terus untuk adik-adik semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.